Karena Tuhan katakan, menyertai engkau. Tuhan selalu katakan, aku menyertaimu. Topik renungan ini memang saya ambil sebelum Ibu Gembala katakan, Pak Tony katakan, saya katakan, saya ingin menyenangkan hati Tuhan. Dan saya ingin bagikan firman Tuhan hari ini buat saudara-saudara kami semua, kakak, adik, kayak bahkan ibu saya yang kekasih yang hadir di tempat ini. Saudara-saudara seiman kami yang di bawah Ponji, dan saya rindu untuk membagikan apa yang dimaksud dengan menyenangkan hati Tuhan. Kita pasti sudah sering mendengar bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan menebus dosa kita, Tuhan menolong kita, bahkan Tuhan memberkati kita. Ya, seperti apa yang disaksikan oleh Ibu Sinaga tadi saya dengar. Itu luar biasa, Ibu. Tapi dengar baik-baik, Ibu. Tolong kata-katanya dirubah. Jangan berkata bahwa kalau ibu anaknya sakit, ada yang merawat. Kalau ibu yang sakit, tidak ada yang merawat. Tolong jangan berkata begitu. Kita menyayangi semuanya. Dan mari kita dengar firman Tuhan hari ini. Dan kata-kata itu akan kita rubah ya. Ya, kita adalah saling mengasihi. Jadi kalau orang tua sakit, anak pasti menyayangi, pasti menyenangkan hati ibu. Dan kalau anak sakit, sudah pasti apalagi ya. Jadi tolong ibu, hari ini maafkan daku. Kata-kata itu jangan dipegang. Itu bisikan dari seberang sana. Mari kita dengar firman Tuhan hari ini ya. Baik, oke. Karena banyak orang Kristen yang berpikir bahwa kalau kita sudah percaya Tuhan, ya, kita sudah berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, kita pergi ke gereja, ikut persekutuan doa, mendengarkan firman Tuhan dan sebagainya, berarti kita sudah mengasihi Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ya, itu yang kita pikirkan pada umumnya. Ternyata jawabannya belum benar, ya. Belum benar. Kenapa? Karena semua yang kita lakukan bukanlah bukti mutlak atau realita, ya, realita yang kita alami pada waktu ini. Benar nggak? Ya, itulah. Jadi ayat firman Tuhan katakan bahwa barang siapa memegang perintahku, perhatikan baik-baik, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Itu ada di Yohanes 14 ayat 21 ya. Jadi barang siapa memegang perintahku, perintah Tuhan itu ya dan amin, tidak perlu ditawar, itu perintah ya. Dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku di surga. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan mengatakan diriku kepadanya. Artinya apa? I'll be with you. Aku menyertai engkau. Saudara, banyak ayat firman Tuhan mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, ini kata firman Tuhan, jikalau kamu mengasihi Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahku. Wow, mantap ya. Jadi mari kita mengerti, kalau kita mau menyenangkan maka menurut perintah Tuhan. Menurut itu bukan dengar doang, bukan mengerti doang, bukan copy paste doang, tapi melakukan dalam kehidupan kita. Tetapi jikalau kita menolak firman Tuhan, ya, maka malapetaka yang akan kita terima. Ini kita bicara berkat dan kutuk. Pilihan ada pada kita, keputusan ada pada kita, ya. Karena apa? Kita ini manusia mempunyai jiwa raga. Ya, dan kita punya roh juga, dan jiwa, raga, dan tubuh kita itu bekerja sama. Amin. Tetapi jikalau kita menolak perintah Tuhan, dengar baik-baik, dikatakan firman Tuhan katakan kita akan mendapat malapetaka. Malapetaka apa itu? Kita baca dalam firman Tuhan, mungkin semua punya gadget, punya Alkitab, tolong buka dan kita akan baca sama-sama. Imamat 26, buka dalam perjanjian lama, Imamat 26 ayat 14 ya. Kalau semua sudah dapat saya bacakan. Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan aku, kata Tuhan, dan tidak melakukan segala perintahku, kata Tuhan. Jikalau kamu menolak ketetapanku, menolak peraturanku, menolak firmanku, dan hatimu muak mendengarkan peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku. Apa kata Tuhan?
ayat 16. Maka aku pun akan berbuat begini kepadamu. Yakni apa? Aku akan mendatangkan kekejutan atasmu. Orang Jawa bilang apa? Tiba-tiba ujuk-ujuk, batuk kering, serta demam. Akhirnya apa? Kita mengalami sakit penyakit. Yang membuat mata kita rusak. Kita sudah nggak bisa membedakan mana baik, mana buruk. Ya. Dan jiwa merana, mengeluh terus, kenapa saya mesti begini, kenapa saya mesti dilahirkan, kenapa saya harus miskin seperti ini, kenapa dan kenapa. Kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena apa? Hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Artinya apa? Kamu udah diberkati dengan luar biasa, tapi karena kamu sombong, kamu tidak mau ingat itu apa? Semua harta kekayaan kita semua itu akan dimakan musuh. Artinya apa? Bisa saja kita kecelakaan, bisa kita musibah, bisa kita sakit, dan semua biaya itu kita pakai hanya untuk mengobati merasa penderitaan yang luar biasa. Saya katakan ini pilihan. Lakukan firman Tuhan. Saudara menolak firman Tuhan dan mau bilang copy paste, ini firman buat dia, bukan buat gua. Hari ini dengar baik-baik. Firman yang diberitakan adalah buat saudara dan buat saya. Keputusan ada pada kita. Saudara mau melakukan, berkat melimpah, kesehatan, sehat, dan pikiran normal. Dan kita bilang apa? Sing waras, yo ngalah. Artinya apa? Kita waras. Kita nggak menjadi orang gila. Karena kalau kita melawan orang gila, kita jadi gila. Ya, jadi hari ini keputusan ada pada kita. Dengan pikiran yang normal, mari ambil keputusan. Saya mau menyenangkan hati Tuhan. Saudara kekasih, Yesus berkali-kali mengulangi kata-kata mengasihi aku. Berarti Tuhan ingin agar kita mengasihi Tuhan, yaitu dengan melakukan firman Tuhan. Ada banyak petunjuk dalam Alkitab untuk melakukan perintah Tuhan. Ya, bagaimana keadaan kita saat ini? Apapun masalah yang sedang kita alami, atau apapun persoalan yang kita hadapi, Tuhan mau kita tetap mengasihi Dia dan melakukan firman-Nya. Jangan biarkan masalah yang ada dalam kehidupan kita ini dikuasai oleh iblis, dikuasai oleh kedagingan kita, dikuasai oleh keinginan kita, dan membuat kita mengabaikan firman Tuhan. Ya. Kadang-kadang saudara tahu, berkat juga akan membuat kita lemah. Ya, kita katakan roh penurut, tapi daging kita apa? Lemah. Akhirnya apa? Kita berbuat sesuai dengan kedagingan kita. Hati-hati. Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan apa yang kita minta jika kita tinggal di dalam firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 17. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, artinya apa? Kita tinggal di dalam Tuhan, mengikuti firman Tuhan. Dan firmanku tinggal di dalam kamu, artinya apa? Menyatu. Ya, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Dan ini dia katakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Bukan kamu inginkan, kehendaki. Dan kamu akan menerimanya. Nah, kadang-kadang kita tidak bisa membedakan. Kehendaki itu butuh, keinginan itu adalah hawa nafsu. Ingin. Tidak ada manusia yang puas di dunia ini. Diberkati A, minta B. Diberkati B, minta C. Karena ingin. Tapi kalau kita butuh, itu berbeda. Ya, butuh, itu berbeda. Kebutuhan sekarang, saya perlu uang untuk makan. Ya, kita butuh uang. Tapi kalau saya ingin uang untuk kaya, itu ingin. Ya, jadi harus bisa membedakan. Perlu kita semua ketahui bahwa Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit itu selalu biru. Dan jalanan itu selalu rata, nggak ada lubang-lubangnya. Dan ada yang orang bilang, percaya Tuhan Yesus, pasti bebas dari masalah. Itu nggak ada ayatnya. Jadi, saya mau katakan, masalah demi masalah, pasti kita hadapan. Dan Tuhan pasti izinkan itu terjadi. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita agar kita mengasihi Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Tetapi saya mau beritahu kepada saudara, walaupun kita memiliki masalah yang begitu besar, ya, orang yang berkenan di hadapan Tuhan, perhatikan baik-baik. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan, berharap kepada Tuhan, berserah penuh kepada Dia,
dan menyenangkan hati Tuhan pasti berhasil. Berhasil menurut ukuran Tuhan, ya. Dan Tuhan pasti memberikan pengharapan yang tidak mengecewakan. Karena apa? Tuhan tahu rancangan Tuhan buat kita semua. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, melainkan apa? Rancangan yang penuh berkat, sukacita, damai serta agar pengharapan kita penuh dengan damai sejahtera. Haleluya. Saya teruskan. Di dalam Matius 25, kalau masih ingat ya. Di dalam Matius 25, kalau kita baca mulai dari ayat 35, ini berbicara tentang bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Saudara bisa buka Alkitab, saudara bisa baca ya. Saya hanya ambil ringkasannya aja. Matius 25 ayat 35 dimulai, firman Tuhan katakan, ketika aku lapar, ya, Tuhan katakan, ketika aku lapar, tidak ada yang memberi aku makan. Ketika aku haus, tidak ada yang memberi aku minum. Ketika aku menjadi orang asing memerlukan pertumpangan, menginap di rumah, tidak ada yang memberi aku tumpangan. Ketika aku tidak memiliki pakaian, ya, compang-camping, tidak ada yang membantu saya untuk memberi aku pakaian. Dan ketika aku sakit, tidak ada yang beri aku obat dan menjemput saya untuk mengobati. Ya, saudara, ini Tuhan katakan kepada murid-muridnya. Lalu ternyata kita bilang gini, loh, kapan kita bisa melihat Tuhan yang memerlukan itu semua? Kita tidak pernah lihat Tuhan bahwa Tuhan itu lapar, Tuhan itu sakit, ya. Tuhan memerlukan tumpangan, Tuhan tidak punya pakaian. Enggak pernah kita lihat Tuhan, karena Tuhan tidak kelihatan. Tapi ini Yesus bicara langsung kepada murid-muridnya, ya. Dan murid-muridnya seperti itu. Kapan kita melihat bahwa Tuhan memerlukan itu semua? Kita tidak melihat itu, Tuhan. Perhatikan apa jawab firman Tuhan. Ayat 40, dia katakan begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Wow, apa artinya? Jadi mengasihi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan itu adalah menolong dan membantu dan memiliki belas kasihan kepada saudara-saudara yang membutuhkan. Orang miskin, orang lapar, tidak punya pakaian, pengangguran, tidak ada pekerjaan, mungkin dia sakit. Mereka semua memerlukan dari kita, dan mereka memerlukan pengasihan dari kita. Ketika kita membantu mereka, berarti kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Dan kita saudara melakukan menyenangkan hati Tuhan, maka berkat dicurahkan kepada saudara. Dan berkat itu bukan hanya uang saja, tapi perlindungan. Ya, seperti Ibu Bisnaga katakan tadi, itu adalah perlindungan Tuhan. Jadi kalau Tuhan melihat apapun keberadaan saudara, Tuhan pasti buka jalan dan saudara bisa menyaksikan dengan baik. Katakan amin. Haleluya. Saudara kekasih, Alkitab memberikan beberapa contoh. Ya, saya berikan contoh di sini. Ada seorang yang jalan dari Yerusalem ke Jericho. Ini ada di Lukas 10 ya. Ini Alkitab berbicara. Di tengah jalan dia dirampok oleh penyamun, dipukulin sampai babak belur, ya, dan dibuang di pinggir jalan, lalu ditinggal di situ begitu saja. Harta bendanya dibawa lari semua. Lalu dia menderita kesakitan di pinggir jalan. Ada seorang imam kalau sekarang katakanlah pendeta, lewat di tempat itu dan dia melihat saudara kita yang sakitan dan di pinggir jalan mengeluh minta tolong, tapi dia tidak berbuat apa-apa. Seorang imam itu. Kemudian ada seorang Lewi, yaitu majelis mungkin, atau pelayan Tuhan, lewat juga di sampingnya dia, melihat yang sama. Dia lihat orang terkapar mengeluh kesakitan. Dia tidak juga berbuat apa-apa. Ini menurut Alkitab. Ya. Tetapi berikutnya, yang ketiga, ada seorang Samaria. Saudara tahu, orang Samaria itu adalah orang yang belum percaya kepada Tuhan. Lewat di tempat itu. Dan dia melihat orang yang sedang sekarat itu. Saudara, apa yang terjadi? Hatinya tergerak untuk menolong. Ya, hatinya tergerak untuk menolong. Dan ia menolong orang itu, dia membalut lukanya, dan dia angkat orang itu, dia naikkan ke dalam
ke atas keledainya, bukan kedelai, di atas keledainya, dan membawanya ke tempat penginapan untuk dirawat dan dirawat sampai sembuh. Haleluya. Jadi, saudara kekasih, kalau kita lihat dari ketiga orang contoh yang Tuhan contohkan ini, Tuhan bertanya kepada kita sekarang, kira-kira dari tiga orang ini, dari Imam, Lewi, dan Samaria, siapa yang menyenangkan hati Tuhan? Saudara sudah bisa jawab sekarang. Yang menyenangkan hati Tuhan adalah Samaria, yaitu orang yang belum percaya Tuhan, tetapi dia memiliki belas kasihan, dan dia lakukan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Padahal dia belum kenal Tuhan pada waktu itu. Kalau orang yang tidak percaya saja bisa melakukan itu, berarti dia juga melakukan firman Tuhan. Bagaimana dengan kita yang hidup boleh dikatakan berlimpah, ya, kaya raya, diberkati Tuhan dengan luar biasa? Pertanyaannya, apakah kita sudah bisa melakukan itu untuk menyenangkan hati Tuhan? Haleluya. Lalu sekarang pertanyaan lagi, bagaimana caranya agar kita berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan? Wow, perhatikan baik-baik. Banyak firman Tuhan yang akan saya tampilkan di sini. Firman Tuhan katakan dalam Matius 22 ayat 37. Baca baik-baik. Matius 22 ayat 37. Hukum yang terutama dan pertama, perhatikan. Terutama dan pertama. Hukum yang pertama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. 3, ya. Apa tadi? Hati, jiwa, dan pikiran akal budi kita. Saudara kasih, untuk mengasihi Tuhan adalah sesuai dengan kehendak atau keinginan kita, bukan dengan perasaan. Kayaknya gini deh, kayak no. Ini kehendak, keinginan. Mau nggak kita? Kalau kita mau, let's do it. Ayo kita lakukan. Jangan berhenti di keinginan doang. Aku mau mencintai Tuhan. Tuhan, lihatlah hamba-Mu yang penuh dosa. Aku ingin selalu lebih dekat. Tapi ingin doang. Nggak pernah berjalan. Aku membantu saudaraku. Aku membantu orang tuaku. Aku membantu adikku. Tapi ngomong doang, copy paste. Pamer sana, pamer sini. Enggak, bukan begitu. Ya. Inilah kita mesti lihat. Jadi di sini dikatakan, apa tadi? Hukum yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Jadi untuk mengasihi Tuhan adalah sesuai dengan kehendak dan kita melakukan kehendak kita untuk mencapai tujuan, bukan dengan perasaan. Ya, kalau perintah Tuhan seperti itu kita terima, ya, maka kita akan berhasil. Tetapi kalau kita menerima perintah Tuhan dengan perasaan dan pakai ogah-ogahan, maka kita akan gagal. Kenapa? Karena kedagingan kita yang menguasai kita untuk mengasihi Tuhan. Padahal no, omdo istilah ngomong doang. Ya, kita bisa copy paste ayat firman Tuhan hanya untuk orang lain saja. Maka kita tidak pernah melakukan. Itu kalau saudara buka di Matius 23, itu menceritakan orang Farisi yang pintar ngomong khotbah tetapi tidak pernah melakukan. Jangan mau ikuti kelakuannya, tapi dengar firman-Nya. Baik, perintah yang kedua adalah ayat 39, perhatikan. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perhatikan, jadi hukum yang terutama adalah tadi mengasihi Tuhan, dan hukum yang pertama, itu hukum kedua, adalah mengasihi sesama manusia. Saya beri contoh. Apabila ada saudara kita yang melihat keberadaan orang tua kita, atau melihat adik kita, atau melihat kakak kita, atau tetangga kita, yang kelihatannya memerlukan bantuan, ya. Tetapi mereka tega membiarkan saudara-saudara kita atau orang tua itu dalam keadaan menderita. Mereka hanya ngomong saja. Wah, dia mesti makan ini, dia harus minum ini, dia harus ini, dia harus itu. Semuanya itu
omdo. Karena dia sendiri tidak berbuat apa-apa, dia ngomong doang. Ya. Maka saudara, ayat firman Tuhan di sini mengatakan, kita yang sudah mengerti firman Tuhan, yang mau menasihati dia, kita harus berbicara dengan dia, berbicara dengan saudara kita. Ya, kita tidak bisa membiarkan saudara kita melakukan hal ini terus-menerus. Hanya baca firman dan memberikan kepada orang itu dan tidak melakukan apa-apa. Ya, ingat, mungkin dia mengasihi Tuhan, bagi tidak mau mengasihi sesama. Kita harus tegur dia dengan kasih. Artinya apa? Teguran yang nyata-nyata lebih baik daripada kasih tersembunyi. Ya, jadi jangan kita bilang, wah aku mengasihimu, tapi omdo. Ya, kita harus tegur dia. Bagaimana caranya? Karena kalau kita tidak tegur dia dengan firman Tuhan, dengan kasih, jangan ajak berkelahi. Tolong dong orang tua kita, tolong dong adik kita, tolong dong kakak kita, tolong dong saudara kita yang memerlukan. Tegur dengan kasih. Tetapi kalau dia tidak mau melakukan, ya jangan paksa dia, jangan ajak dia berkelahi. Kamu nih, jangan menghakimi. Sudah, kasih aja ayat firman Tuhan. Kenapa? Kalau kamu sudah menegur orang itu, dan dia tidak mau melakukan, tugas Anda selesai. Biar dia yang bertanggung jawab keadaan itu dengan Tuhan. Tetapi kalau kamu tidak tegur dia, tidak memberi nasihat dia tentang firman kebenaran Tuhan, maka kalau dia mati, dia masuk neraka, dan Tuhan tuntut kepada kamu sebagai saudaranya, ya, kenapa kamu tidak memperingati dia? Dan dosa saudaramu itu adalah ditanggung oleh kita yang masih hidup. Wow, ngeri juga ya. Kok begitu? Ya, firman Tuhan kata seperti itu. Mari kita baca ayatnya. Buka dalam Yesaya 3 ayat 18. Semua bisa buka supaya mengerti firman Tuhan ya. Maaf, hari ini kalau dengan saya selalu firman Tuhan yang ditampilkan. Yesaya ayat 18. Yesaya 3 ayat 18. Maaf, lidah saya kadang-kadang keseleo. Saya bacakan. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, orang yang tidak mau perintah Tuhan, yang tidak mau berbuat baik, tidak mau menyenangkan hati Tuhan, engkau pasti dihukum mati masuk neraka. Dan engkau tidak memperingati dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang yang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan apa? Akan mati dalam kesalahannya dan masuk neraka. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Artinya apa? Kita dituntut oleh Tuhan. Kenapa kita nggak ingetin ya kakak kita, adik kita, saudara kita, tetangga kita yang berbuat seperti ini, tidak mau mengasihi. Ya. Ayat 19. Tetapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu dan orang jahat itu tidak mau berbalik dari perbuatan kejahatannya itu, dan dari hidupnya yang jahat itu, ia akan mati dalam kesalahannya dan dia masuk neraka. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu sendiri. Artinya apa? Kalau dia tidak mau dengar urusan dia dengan Tuhan, tetapi kita sudah bebas, ya, bebas karena kita sudah melakukan firman. Kita tegur dengan kasih. Teguran nyata-nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Jangan sampai kalau dia berbuat jahat, nggak apa-apa, kita mengasihi kamu, nggak apa-apa, nanti Tuhan mengampuni. Ember, hati-hati. Teguran yang nyata, ya, itu adalah lebih baik. Baik, saudara kasih. Tetapi saudara, ada juga orang yang berpikir lain. Saya bercontoh ya, berpikir lain. Perbedaan pikir ini adalah positif negatif. Ya, kalau tadi positif, sekarang saya kasih contoh yang negatif. Dia menginginkan agar saudara-saudaranya itu melakukan kasih, menyayangi, mengurus orang tua, mengurus adik, tetangga itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dia inginkan supaya mereka itu melakukan itu. Dan dia katakan, saya tidak bisa membiarkan mereka melakukan hal ini terus-menerus. Sehingga saudara kita ini menderita terus-menerus. Ya, orang tua ini menderita terus-menerus. Mana nih mereka ini? Mana hati mereka? Ya. Saya tidak akan biarkan mereka begitu terus. Akhirnya dia emosi, dia panas. Soal keberadaan orang tua seperti itu, keberadaan saudara kita seperti itu. Ya sudah, lakukanlah seperti ada firman yang pertama tadi. Tapi dia tidak. Dia begitu emosi dan dia begitu marah. Dan dia katakan, ini tindakan yang sini ya, sudah dikatakan.
kalau saya biarkan mereka begini, saya datangin mereka, ya, saya akan hantam mereka, saya sikat dia, ya, biar dia kapok, biar dia tahu rasa. Loh, itu kita sudah menghakimi sendiri. Kita sudah menuruti kedagingan kita. Firman Tuhan tidak mengajar kamu untuk memukul saudaramu, untuk mengurus orang tuamu, mengurus adikmu yang membutuhkan. No. Membalas sesuatu. Tidak. Firman Tuhan doakan mereka. Mereka tidak mau, sudah nggak apa-apa, biarin aja. Itu urusan dia dengan Tuhan. Tetapi kita melakukan firman Tuhan, dan jangan makan puji. Kita juga melakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Ada amin? Ya, mudah-mudahan ada amin. Saya sendiri yang bilang amin. Karena ini firman juga buat saya. Jadi, orang yang semacam ini, yang kedua ini, ya, harus berhati-hati, harus bertobat. Bertobat sekarang. Jangan sampai terjadi kerusuhan. Karena kalau kita lakukan hal ini, kita pukul dia, kita hajar dia, kita akan berusuh dengan apa? Pidana. Kita bisa masuk bui, ya, kita masih masuk penjara. Akhirnya apa? Memerlukan korban lebih banyak lagi, anak, istri kita, dan akhirnya semua lebih menderita. Haleluya. Saudara kekasih, jangan mengikuti kedagingan kita, emosional kita yang berakibat fatal, ya. Karena kita ini yang sudah seumur saya, ini adik-adik saya juga sudah kepala 5 semua ini. Wow, hari ini marilah kita sadari bahwa mari kita coba menyenangkan hati Tuhan. Dengan cara bagaimana? Ini yang kita dengar hari ini. Firman Tuhan adalah perintah. Kasihilah musuhmu, janganlah kamu menghakimi mereka. Karena apa? Penghakiman adalah haknya Tuhan. Ya, saya katakan, sing waras, ini orang Jawa ini saya suka ya. Sing waras yo ngalah. Ada lagi kalimat, ngeli yo ngeli ning ojo keli. Ini orang Jawa suka kata-kata itu. Ya. Amin. Amin. Waduh, hebat sekali, itu berarti ada orang Jawa yang jawab. Haleluya. Jadi sekali lagi saya katakan, jangan kita menghakimi. Kasihilah musuhmu. Tetapi saya yakin dan percaya saudara, dan saya mikir sekarang, otak lu di mana? Bagaimana kita bisa mengasihi musuh kita? Ini hati udah begini. Kalau bisa saya jangan lihat dia. Gue udah ampuni dia 1000 tahun yang lalu. Sebelum dilahirkan gue udah ampuni dia. Tapi kalau bisa sekarang, jangan, kalau saya lihat dia, tekanan darah saya naik di atas rata-rata. Begitu, apakah itu mengampuni? No. Itu namanya kepahitan, ancaman, dengki. Aduh, saudara, mari hari ini. Mengasihi, menyenangkan hati Tuhan, itu tidak berat menurut firman Tuhan. Ya. Kalau saudara katakan, waduh, kalau itu perintah Tuhan, firman Tuhan ini berat ya untuk kita lakukan. No. Sebagai orang yang percaya dan mengerti akan firman Tuhan itu tidak berat untuk dilakukan. Mengasihi atau menyenangkan Tuhan, atau menyenangkan hati Tuhan, tidak berat. Kenapa? Ini alasannya. Buka dalam 1 Yohanes 5, ayat 3. Buka dalam 1 Yohanes 5, ayat 3. Saya bacakan. Sebab inilah kasih kepada Allah. Perhatikan. Kasih kepada siapa? Kasih kepada Tuhan Allah kita. Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Menuruti perintah-perintahnya. Kalau menuruti berarti kita melakukan. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Saya baca ulang. Perintah-perintah itu tidak berat. Ya. Sebab apa? Sebab semua yang lahir dari Allah, semua yang datangnya dari Tuhan kita, mengalahkan dunia ini, mengalahkan kedagingan kita, mengalahkan emosional kita. Ya. Dan inilah kemenangan yang luar biasa yang kita pegang. Yang mengalahkan dunia, yang mengalahkan apa itu? Iman kita, iman saudara dan saya. Percaya dengan iman, ya, percaya dengan iman. Pasti kita menang. Haleluya. Saudara kekasih, percaya dengan iman berarti segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia. Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Roh Kudus, yang memberi kita kekuatan untuk menyelesaikannya dengan baik. Haleluya.
Baik. Contoh, seorang ibu, ini ibu-ibu semua pasti mengalami, bukan ibu, tapi ibu lebih mengalami. Ketika dia punya bayi, ya, dia pasti berkorban. Dengan tanpa syarat, dia pasti mengurus bayinya dengan benar. Tapi saya bicara ada ibu-ibu juga yang tidak mau mengurus anaknya, ya, ada. Tapi itu di luar sana. Tapi di sini semua pasti baik-baik. Dia mau mengurus anak, dia mau merawat bayi itu. Dia berkorban. Untuk apa? Untuk supaya bayinya itu sehat dan bayinya itu senang. Ganti pampers tengah malam, jam 2 malam dia tetap bangun, nggak mengeluh, kasih mandi dengan dia menyanyi. Nah, pokoknya ya begitulah. Dan ibu-ibu itu semua dia sangat mengasihi anak-anaknya. Dan ketika dia melakukan itu, dia sudah melakukan firman Tuhan. Yaitu apa? Menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus lihat, oh, ibu ini betul-betul dia menyenangkan hati Tuhan. Ya, begitu juga kita. Ketika kita membantu, ketika kita menolong, kita merawat orang tua, ya, seperti tadi yang Ibu Sinaga bilang, kalau ibu sakit, anak-anak tidak merawat, salah ayatnya, Bu. Tuhan mengasihi kita. Orang tua pasti dirawat oleh anak-anaknya, walaupun tidak semua anak-anak merawat, ya. Tapi semua beritahu, ada hati-hati belas kasihan anak-anak untuk merawat orang tua. Saya yakin anak-anak semua juga pasti ingin merawat orang tuanya dengan baik. Hanya mungkin caranya berbeda-beda, ya. Jadi Bu, tolong jangan langsung putus asa. Kalau orang tua sakit, anak-anak tidak rawat. Tapi kalau anak-anak sakit, saya pasti merawat. Sampai keluar kata-kata, ibu saya bilang begini, saya punya anak 10, tetapi mereka tidak merawat saya. Tapi saya bisa merawat mereka. Haleluya. Itu kata apa? Ya, itu kata pengeluhan. Kata-kata patah hati. Jadi udahlah, sekarang dengar baik-baik. Tidak usah kecewa dalam hal ini. Begitu juga, saudara, ketika kita melakukan hal ini, kita sudah melakukan perintah Tuhan. Yaitu apa? Menyenangkan hati Tuhan. Mari kita lihat peristiwa yang terjadi dengan murid-murid Tuhan Yesus. Mungkin saudara masih ingat. Siapa namanya? Petrus yang terkenal di Alkitab. Ya, Petrus. Berapa kali Tuhan bertanya kepada Petrus? 3 kali dia tanya kepada Petrus. Apa pertanyaannya? Simple. Hai Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apa jawab Petrus? Tuhan, aku mengasihimu. Ya kan? Berapa kali? Sampai 3 kali Petrus bilang, aku mengasihimu, aku mengasihimu. Perlu kita ketahui bahwa Petrus dikenal sebagai orang yang paling cepat berinisiatif, bahkan orang yang selalu pertama kali merespons apa yang Tuhan katakan. Saya beri contoh. Ia adalah satu-satunya murid yang meminta untuk berjalan di atas air. Dan terbukti, dia berjalan di atas air. Dan pada waktu Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah aku, Tuhan Yesus, menurut kamu? Dan Petrus yang pertama kali menjawab, benar Tuhan bahwa engkau adalah Mesias. Hebat kali ini Petrus ini, ya. Ini orang Batak. Hebat kali kau. Pada waktu Yesus berada di Bukit Zaitun bersama-sama dengan mereka, dan Yesus memperingati mereka, memberitahu mereka bahwa iman mereka akan goncang. Karena apa? Sebentar lagi Tuhan Yesus akan disalibkan. Dan apa respon Petrus pada waktu itu, saudara? Petrus selalu maju di depan. Dia bilang apa? Tuhan, saya tidak akan menyangkal engkau. Sekalipun semua orang menyangkal engkau. Hebat kali kau Petrus. Tuhan, sekalipun iman mereka goncang, sekali-kali saya tidak akan goncang. Yang lebih mantap, Tuhan, saya rela mati dan dipenjarakan demi engkau. Haleluya. Petrus berkata, sekarang pertanyaan, apakah dia berkata dengan segenap hatinya atau hanya pikiran doa, omdo atau ngomong doa? Saudara, buktinya, realita menyatakan apa yang terjadi. Ketika Tuhan Yesus dianiaya, ketika Tuhan Yesus disalibkan, apa yang terjadi dengan Petrus? Petrus menyangkal berapa kali? 1, 2, 3. Sama ya. Dia mengasihi Tuhan 3 kali, dan dia menyangkal Tuhan 3 kali. Dan saudara Tuhan, kekasih, Petrus juga tidak diam. Dia tidak sama dengan Yudas. Dia mengakui kesalahannya. Dan dia katakan, Tuhan ampunilah aku. Akhirnya Tuhan mengampuni dia, dan dia dipulihkan. Dan dia kembali kepada kebenaran.
Itulah ayat firman Tuhan. Orang benar, walaupun dia jatuh, tapi dia akan bangkit dan dipulihkan untuk menjalankan firman Tuhan. Ya, baik. Jadi akhirnya Petrus menyadari kesalahannya, mengaku dosa, sehingga dia dipulihkan, dan dia melayani Tuhan dengan luar biasa, dan akhirnya beribu-ribu saudara-saudara kita bertobat dari firman yang diberitakan oleh Petrus. Saya akan berikan beberapa contoh lagi tentang kasih. Saya akan ambil dari pemikiran manusia sekarang. Kalau tadi adalah firman Tuhan, saya ambil sekarang pikiran manusia. Mungkin ini akan menyambung kita semua. Pertama, bicara tentang kasih. Manusia katakan pertama, kasih, aku mengasihi kamu dengan persyaratan. Persyaratan apa? Dengan perkataan kalau. Aku berbuat baik sama kamu, saya mengasihi kamu, saya membantu kamu ya. Kalau kamu tunduk saya. Kalau kau dengar-dengaran kepada saya. Kalau kau tidak menghina saya. Semua pakai kalau. Ya, kalau kau merawat saya, kalau. Itu kasih yang pertama. Ini secara manusia ya, pakai kalau. Kasih yang kedua apa? Kasih kedua adalah karena balas budi. Kata-kata apa? Karena. Kalau pertama dengan kalau, sekarang kedua bilang karena. Karena kamu sudah pernah bantu saya dulu waktu saya kecil, waktu itu, waduh Kak, saya ini nggak akan begini kalau bukan kamu. Ya, sekarang saya akan bantu kamu kembali deh. Saya akan mengasihi kamu kembali. Kenapa? Pakai karena. Ya. Karena waktu kecil kamu sudah mengurus sekarang kamu tua, ya saya wajiblah, saya harus mengurus kamu. Tapi masalahnya, kita lakukan atau tidak? Mungkin omdo doang. Haleluya. Tapi ini manusia loh. Tapi dia bilang begitu. Artinya balas budi. Ya, balas budi. Sampai anaknya bilang, atau yang lain, saudara bilang, emangnya kayak invest. Dulu invest, lalu sekarang ambil ya hasilnya. Waduh, ini ngeri. Ya, ini orang dunia loh. Yang ketiga, kasih yang terbatas. Ingat, apa itu kata? Kasih yang terbatas itu dia menggunakan kata-kata, saya memaafkan kamu sekali ini oke. Tapi kalau kamu terus berbuat begini, ya saya juga ada batasnya dong. Maaf ya maaf, tapi ada batasnya. Ya, sabar sih sabar, tapi sabar ada batasnya. Ya, begitu. Sabar sih batasnya. Sampai dia bilang gini, ayat firman Tuhan karena kalau kau pukul kiri, kasih apa? Pipi kanan. Tapi kalau kau pukul atas kepala sini nggak ada ayatnya, selungkuh masuk. Artinya apa? Ada batasnya. Nah ini terjadi. Jadi ini manusia punya pendapat mengenai kasih. Tetapi ada satu yang betul-betul hebat, yaitu menurut firman Tuhan. Apa? Keempat, kasih tanpa syarat atau kasih tidak berkesudahan. Artinya apa? Kita mengasihi. Tadi kasihnya kan menyanyikan. Aku ingin menyenangkan hatimu. Ya, sampai selama-lamanya. 1 Petrus 2 ayat 20. Perhatikan, ini ayat firman Tuhan. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Wow. Kalau kita berbuat dosa, lalu kita dipukulin, lalu kita di penjara, ya normal lah. Nggak perlu dipuji, ya itu udah sebab akibat. Tetapi jika kamu berbuat baik, kita rawat orang tua, kita tolong adik, kita tolong orang yang menderita, orang yang sakit, orang yang memerlukan bantuan. Lalu karena perbuatan itu, kamu harus menderita maki-makian, caci maki, hinaan, dan sebagainya. Apa firman Tuhan katakan? Itu adalah kasih karunia. Wow. Jadi saya katakan, jangan pikiran kata-kata mereka. Jangan pikiran kata-kata racun mereka. Jangan pikiran mulutmu adalah harimaumu. Telan itu semua. Abaikan itu semua. Ya. 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas. Jangan balas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Jangan ancam dia mau pukul atau mau kasih masuk bui dia. No, lu yang masuk bui. Tetapi ia menyerahkan kepada siapa? Kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang menghakimi mereka dengan adil. Kehendak Tuhan jadilah menurut kehendak Tuhan. Apa yang dia tabur, itu yang dia tuai. Jadi hari ini saudara kekasih, mari dengar baik-baik. Ini ayat ini buat saudara dan saya. Kadang-kadang kita bilang, betu sentan lah. Kalau dia ketemu dia, habis dia.
hari ini. Jangan membalas, jangan mengancam, tetapi serahkan persoalan ini ke dalam tangan Tuhan. Masuk kamar berdoa. Tuhan, ampunilah dia. Bungkus dengan kuasa-Mu. Karena saya yakin dia tahu apa yang dia perbuat. Tapi mungkin sekarang dia lagi emosi. Mungkin dia dari lengah. Ampuni dia Tuhan. Serahkan dia. Dan Tuhan pasti merubah. Dan indah pada waktunya. Tuhan pasti melakukan. Haleluya. Saudara kekasih. Bisa saya teruskan nih Pak Tony? Nggak apa-apa ya? Baik. Saudara. Saudara telah menerangkan firman Tuhan ini. Ya. Untuk bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan dan mengasihi Tuhan. Jadi kesimpulannya adalah kita mau menyenangkan hati Tuhan dan mengasihi Tuhan, maka firman Tuhan mengatakan di hari ini. Ya, firman Tuhan akan mengatakan hari ini. Tetapi sebelum kita masuk dalam firman Tuhan ini, saya mau beri satu kesaksian dulu. Ya, kesaksian yang mana saya sudah minta izin sama kakak saya. Ya, dia sedang mendengar. Dan ini kesaksian saya berikan untuk supaya membawa berkat buat kita semua yang ada. Apa yang dia lakukan? Saya bukan puji dia, saya bukan mengangkat dia, tapi saya hanya membicarakan hal ini, apa yang dia lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dia juga punya kekurangan, tetapi saya akan petik apa yang dia lakukan. Ketika kita masih kecil, saudara kekasih, kita tuh keluarga besar, ya? Dan kita punya saudara bersaudara banyak sekali ya. Dan kita hidup sangat kurang diberkati. Ya, miskin, ya, karena kita boleh dikatakan keluarga broken home. Dan ketika kita besar, kakak saya ini, dia mau berkorban untuk kita semua. Semua adik-adiknya itu dia tanggung, walaupun dia sudah berkeluarga dengan kecukupan sebagai seorang prajurit yang boleh dikatakan gajinya pas-pasan, punya anak banyak lagi dia. Dia bisa mengurus anaknya, dia bisa mengurus adik-adiknya dengan sukacita tanpa tuntutan apa. Dia mau berkorban untuk itu. Saya katakan luar biasa, luar biasa. Saya katakan, aduh, kok begitu? Dia punya hati kasih, dia punya belas kasihan, dan itu dia lakukan. Saudara, walaupun dia punya keberanian waktu saya katakan belum beruntung waktu itu, dia tidak kaya, dia juga miskin sama dia. Dia makin miskin. Sejak dia lahir sampai waktu di Dirgantara 3, masih miskin. Tapi dia melakukan firman Tuhan. Dia tetap melakukan, dia melintasi. Dan sekarang saudara kekasih, apa yang terjadi? Dia sudah mulai menuai berkat Tuhan yang luar biasa. Ketika dia menuai berkat Tuhan, anak-anaknya sudah jadi di Amerika. Saudara, perhatikan apa yang dia lakukan. Dia tidak berhenti mengasihi Tuhan. Dia tidak berhenti menyenangkan hati Tuhan. Apa yang dia lakukan? Saya saksikan. Maaf, saya minta izin. Dia mendirikan yang namanya Toe Kiran Foundation. Dan itu bukan main-main. Dia kumpulkan anak-anaknya semua untuk arisan dan menyumbang segenap hatimu. Artinya apa? Tidak ada paksaan. Lu mau kasih $100, mau kasih $200, mau kasih $50 dengan setulus hati. Dan itu dikumpulkan. Dan saudara tahu apa yang dia lakukan? Dan uang ini disebarluaskan kepada yang membutuhkan. Dia bantu adik-adiknya. Dia bantu orang tuanya. Dia bantu keponakan-keponakannya yang susah. Dan dia bantu adiknya punya anak, cucu. Itu apa namanya? Saya nggak tahu. Dia bantu itu semua. Walaupun iman kepercayaan mereka itu berbeda dari seberang, tapi dia punya balas kasihan. Dia tidak mau tahu ini untuk kamu supaya kamu sukses. Saudara, ini tidak main-main, saudara. Sekali lagi saya tidak memuji kakak saya. Tapi apa yang dia lakukan ini akan menjadi contoh buat kita-kita yang masih hidup. Bisakah kita menyenangkan hati Tuhan? Seperti apa yang dilakukan kakak saya. Saya sekali lagi, saya kagum luar biasa. Terima kasih Susi. Susi telah melakukan yang terbaik buat Tuhan. Dan pekerjaan apa yang kau lakukan tidak akan sia-sia. Tuhan perhitungkan itu semua. Haleluya. Saudara, maaf, saya sedikit terharu. Baik, saudara kekasih, itu satu kesaksian yang luar biasa yang saya harus utarakan. Dan bukan berarti saudara harus mengikuti jejaknya, karena keberadaan kita beda-beda. Ya. Tapi saya mau katakan, dia melakukan dari keberadaan dia.
dia memberi dari kekurangan dia. Sampai ada yang bilang, kok Susi kok sekarang kan kurus kerempeng sih? Kok adik-adiknya gemuk-gemuk semua? Saya katakan, gemuk atau kurus bukan menjadi ukuran. Yang ukuran adalah bagaimana keberadaan hati kita. Bisakah kita menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan sesama kita. Haleluya. Baik, saudara kekasih. Kita akan masuk ayat lagi dan kita akan selesaikan. Pak Tony bilang jangan lama-lama. Baik. 1 Petrus 3 ayat 8. Kesimpulan daripada firman Tuhan pada hari ini dan kesaksian pada hari ini. Dan akhirnya 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu apa? Kamu semua setia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Kenapa? Ketika kita setia, sukacita, seperasaan, maka hidup kita akan rukun dan damai. Ketika kita rukun dan damai, tidak ada pertengkaran, tidak ada permusuhan, ya. Kita penuh sukacita dan damai. Ketika kita mengalami sukacita dalam keluarga kita, maka berkat Tuhan akan dicurahkan. Tuhan perintahkan berkat itu kepada kita-kita yang memiliki sukacita, damai, karena kita mengasihi saudara-saudara kita. Itu ada di Mazmur, ya. Saudara masih ingat itu ayat. Baik. Ayat 8, ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati mereka. Karena untuk itulah kamu dipanggil. Yaitu untuk apa? Memperoleh berkat. Haleluya. Saya kasih ingat lagi. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jangan menghina. Jangan pamer kekayaan kita. Menyakiti orang. No. Tolong stop itu semua. Hari ini kita ditegur dengan keras. Untuk berbalik kepada kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai dengan mendengar ini, saudara benci saya, silahkan. Karena apa yang saya perkatakan adalah firman Tuhan. Mungkin saudara katakan, wah Pak Immanuel, kalau kayak gini khotbahnya, minggu depan jangan khotbah lagi. Kuping kita udah makan miung, orang Kupang bilang, nggak mau dengar lagi. Baik saudara kasih. Ayat 10. Siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya. Ini lidah kita lihat. Terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ini ngeri sekali saudara. Lidah kita nih bisa membunuh dan bisa memberkati. Kita memuji Tuhan, memberkati Tuhan, tapi juga kita bisa mengutuk orang dan mengutuk saudara kita, maki hancur saudara kita, dan lidah ini yang kita lakukan. Saudara, kuasailah lidahmu, kuasailah bibirmu. Ayat 11, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha untuk mendapatkan. Jadi saya katakan, jangan bosan-bosan. Kalau hari ini belum mencapai rencana saudara untuk mendapatkan kesepakatan, perdamaian, jangan memusuhi itu. Banyak orang-orang atau saudara-saudara saya yang memusuhi saya, tapi saya tidak memusuhi mereka. Saya biarkan saja. Justru saya mendoakan kepada Tuhan, Tuhan tolong mereka. Karena mungkin mereka lagi emosional. Saya tetap mencintai mereka. Mereka ada mungkin yang blok handphone saya juga tidak apa-apa. Saya katakan, puji Tuhan, aku akan melakukan yang terbaik buat Tuhan. Aku rindu untuk menjalankan hati Tuhan. Saudara, ini bukan komplain, tapi realitas seperti itu. Kenapa? Kenapa kita harus menjauhi itu semua? Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Oke? Dan telinga Tuhan kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang kepada apa? Orang-orang yang berbuat jahat. Haleluya, saudara. Renungkan baik-baik ayat firman Tuhan. Saudara bisa baca ulang dan baca ulang. Dan dimengerti kembali. Kalau nggak mengerti, telepon saya. Om Immanuel, Pak Im, saya nggak ngerti apa ini maksudnya. Dan kujelaskan nanti. Ku tag kau nanti pakai SMS. Itu kata orang Batak. Baik, saudara kekasih. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Contoh, ada beberapa pemuda yang bermimpi dia berjalan bersama dengan Tuhan. Dia melayani Tuhan dengan sangat baik. Dia jalan ke tepi pantai, dan dia merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Karena dia lihat ada telapak kaki di belakangnya itu waktu dia berjalan. Ada telapak kaki, ada 4. Telapak kaki 2 punya Tuhan. Ya,
dia merasa sukacita. Tapi apa yang terjadi, saudara? Di dalam mimpinya, ketika ombak gelombang menerpang, dia ketakutan. Dan dia teriak-teriak, Tuhan, Tuhan, di mana engkau? Dia cari-cari Tuhan. Kenapa dia berteriak? Karena dia lihat ke belakang, telapak kaki yang ada itu tinggal 2, ya telapak kaki dia. Sedangkan telapak kakinya Tuhan udah nggak ada. Jadi dia komplain, Tuhan, Tuhan di mana engkau? Kenapa engkau meninggalkan aku? Aku udah melayani engkau, aku menyenangkan hatimu. Di mana engkau, Tuhan? Pikiran manusia seperti itu ya. Dia pikir telapak kakinya itu kakinya dia. Tapi apa jawab Tuhan? Hai anak muda, ya, aku tetap menyertaimu. Engkau melihat telapak kaki di pasir itu adalah telapak kakiku, bukan telapak kakimu. Kenapa? Karena ketika masalah berat yang engkau alami, ya, aku gendong. Jadi kita digendong Tuhan, kita dilindungi Tuhan, ya, sehingga yang kelihatan satu telapak kaki yaitu telapak kaki Tuhan. Saudara kekasih, Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita, bahkan Tuhan memberkati kita dengan luar biasa. Jadi saudara kekasih, percaya dengan iman bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun keadaan kita, Tuhan selalu menyertai kita. Immanuel, Allah menyertai kita. Karena kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada apa yang ada di dalam dunia ini. Dan Tuhan menentang orang yang sombong. Tetapi Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Artinya, kalau kita sudah diberkati Tuhan dengan luar biasa, janganlah kita sombong, pamer, so sini, so sana. Karena kesombongan adalah melawan atau menolak firman Tuhan. Dan sudah tahu apa akibatnya? Berakibat malapetaka. Saudara, ini saya bukan mengutuk, tapi pilihan ada pada saudara. Saudara mau masuk di dalam kutuk, pilihan saudara. Atau saudara masuk dalam berkat. Keputusan ada pada saudara. Ya, baik. Oleh karena itu, sekali lagi, kita harus memiliki iman percaya yang teguh, dan kita harus lakukan yang terbaik buat Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kita, memberkati kita, dan menyertai kita sekarang sampai dengan selama-lamanya. Bahkan Tuhan memberikan jalan keluar agar kita dapat mengatasi persoalan yang ada. Ya, jadi jangan beranggap bahwa percaya Tuhan tidak ada masalah, nggak ada ayatnya. Masalah boleh datang, tetapi Tuhan menyertai kita untuk memberi kita jalan keluar. Baik, ayat terakhir ini yang paling terakhir saya janji. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan diri Tuhan dipermainkan. Wow. Buka di Galatia 6 ayat 7. Buka di Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Kalau kita tidak mengerti Tuhan, punya firman Tuhan, dia katakan kamu sesat. Oleh karena itu sekarang, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Hukum tabur tuai. Saudara bertabur baik sekarang dan akan menuai baik. Saudara menabur kejahatan, malah petaka yang sudah terima. Berkat dan kutuk. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, keinginan dagingnya, ia akan menuai kebinasaan. Kenapa? Karena kedagingan. Tetapi barang siapa menabur dalam roh dan kebenaran, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Kenapa? Karena dia berjalan bersama dengan roh. Dipimpin oleh roh. Berserah kepada Tuhan, yaitu Roh Kudus. Dan dia katakan, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sehingga apabila aku lakukan ini, aku lakukan buat Kristus. Bukan menyenangkan manusia, tapi menyenangkan hati Tuhan. Amin. Baik, saudara kekasih, mudah-mudahan Berto rekam saya punya khotbah hari ini dan bisa di copy paste. Terima kasih Berto atau Jeffrey. Baik, ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Tuhan ingatin lagi nih. Berbuat baik dan berbuat baik dan berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai kebaikan. Jika kita tidak lemah.
Maka saya selalu bilang kepada saudara saya, tetap berbuat baik. Ya tapi Bung Noel ini gue udah gini. Tunggu. Sabar. Sing waras ngalah. Jangan emosi. Ya tapi gini ya, tapi nggak ada tapi. Perintah lu lakukan. Jangan terima dengan perasaan. Perintah lakukan. Jadi ini yang kita selalu ini. Tapi kalau yang ngotot juga, keputusan ada pada saudara. You do it, you don't do it. It's all yours. Itu bahasa Batak. Baik saudara, jadi jangan jemu-jemu berbuat baik, karena ada waktunya kita akan menuai kebaikan itu. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, hari ini saudara dan saya masih diberi kesempatan. Saudara masih hidup, itu kasih karunia. Saudara masih sehat, kasih karunia. Ya. Saudara bisa menyanyi, kasih karunia. Saudara bisa zoom kayak begitu, itu kasih karunia semua dari Tuhan. Saudara masih bisa makan, kasih karunia semuanya. Ya, tetap mengucap syukur di dalam segala hal, karena itu yang Tuhan mau. Ya, jangan mengeluh, jangan mengancam, apalagi jangan maki-maki orang, jangan menghina, dan jangan pamer dan sebagainya. Oh haleluya, setan itu semua. Hari ini kita sepakat kalahkan kuasa iblis dalam nama Yesus, keluar dari kehidupan kita. Maka saudara akan hidup sangat berhasil. Jadi jangan jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Karena itu selama masih ada waktu dan kesempatan, marilah kita berbuat baik, ya, menolong orang, memberkati orang yang membutuhkan, yang semua saja, bukan orang tua kita, bukan anak kita, bukan cucu kita, bukan saudara, semua orang kita, sesamamu manusia, kita berbuat baik, ya. Tapi di sini dikatakan terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Artinya apa? Ya, kita semua yang hadir sekarang ini kawan-kawan seiman, ya. Tapi alangkah baik kalau kita kembali lagi, kakak gue, adik gue, orang tua gue, anak gue, lebih dekat lagi ya, kira-kira gitu. Tapi ingat, perkataan ini, jangan menggunakan kata-kata kalau, kata-kata karena. Katakan, aku mengasihi tanpa batas. Ya, tidak berkesudahan. Saudara kasih, berilah contoh kepada orang yang lain tentang hal baik ini. Tadi saya sudah beri contoh, kesaksian tentang kakak saya. Saya minta kakak saya jangan bangga, tetapi tetap merendahkan, tetap melakukan, karena berkat luar biasa akan kita dapatkan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, berilah contoh dan panutan agar anak cucu kita melihat, orang lain akan lihat, dia ya, siapa tuh? Susi siapa? Susi Agus. Oh gitu ya. Itu kakaknya siapa? Oh kakaknya Immanuel. Oh gitu ya. Immanuel gitu nggak tahu. Ya, kita berusaha ya. Kita berusaha untuk melakukan hal yang baik. Saudara kekasih, sekali lagi berilah contoh pada lain tentang hal yang baik, sehingga apa yang kita lakukan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita semua mengucap dan beribadah kepada Tuhan menurut apa? Cara yang berkenan kepada Tuhan, yaitu dengan hormat dan takut. Sebab apa? Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara kekasih, kiranya firman Tuhan hari ini memberkati saudara dan saya, agar kita mengerti dengan benar, dan kita baca ulang lagi, ya. Makanya ada kitab ulangan, kita baca ulang lagi di rumah, dan kita lebih mengerti lagi, dan ujung-ujungnya, let's do it. Mari kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Bapa dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan dan pernyataan kuat kuasa Roh Kudus selalu menyertai saudara dan saya hari ini sampai selama-lamanya. Tetap memberkati, tetap melindungi, dan memberi yang terbaik bagi kita semua. Di dalam nama Yesus, firman Tuhan, ya dan amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya serahkan kembali kepada Pak Tony.